Record Bu Taket. Ya. Ih. Tingkong tuh. Anak-anak, aduh, sebentar. Jadi kita sebelum kita mengenal unsur-unsur cerita, kita refresh kembali ya. Apa itu kalimat, apa itu paragraf, apa itu gagasan pokok, atau gagasan utama, dan apa itu gagasan pendukung. Anak-anak, yang di sekolah dulu ya, siapa yang berani menyebutkan contoh kalimat yang ada di bacaan ini? Terlihat Bu, ya? Atifah Bu. Bentar ya, yang di rumah ya, yang di sekolah dulu. Ibu tadi bilangnya di rumah, di sekolah sih? Hah? Yang di sekolah dulu ya, yang di rumah sabar ya. Ya yang Bu. di sekolah, yang di sekolah siapa yang berani menyebutkan satu saja kalimat dari sekian banyak kalimat di sini? Dibaca. Yuk, siapa yang berani angkat tangan? Ayo, nggak boleh takut. Siapa yang berani angkat tangan? Nggak berani. Ibu tanya aja deh, Hilal. Hilal, tolong carikan satu kalimat di sini. Satu aja. Dibaca yang lantang. Kalau nggak kelihatan, boleh agak maju dikit deh. Atau bisa juga lihat yang di belakang. Hilal kayaknya lebih dekat di belakang. Hilal, satu saja kalimat sayang. Satu saja. Ini banyak sekali kalimat. Hilal bacakan satu saja kalimatnya. Dari mana sampai mana? Yuk. Ayo. Satu. Sudah ketemu? Enggak. Ya udah. Ya, Hilal perhatikan ya. Ibu minta ke Ano. Ano tolong bacakan satu kalimat yang ada di sini. Kalau nggak kelihatan boleh berdiri atau boleh mendekat ke layar. Dibacakan sayang. Dibaca. Satu aja kalimat yang Ano temui atau yang Ano pengen baca, yang mana kalimatnya? Ayo, dibaca. Kelihatan kan? Maju aja, boleh berdiri. Dan masih jaga jarak ya di sini, Sob. Di situ. Nah, terlihat kan? Dibaca yang lantang. Ada yang paling pendek juga ya, mau yang pendek, mau yang panjang bebas. Ya, yang penting kalimat. Satu aja. Ayo, Ano. Mana yang dibaca? Oke, terima kasih Ano. Nanti aku koreksi ya. Silahkan Ano. Terima kasih sudah mau berpartisipasi ya, walaupun ibu punya. Selanjutnya Chandra, maju ke depan. Nanti mau koreksi Ano ya. Yuk. Kelihatan. Oke, silakan. Chandra, satu kalimat. Pak Ahmad tersebut mendapatkan sebagian dari hasil panen sawah yang dikelolanya. Oke. Anak-anak yang di rumah terdengar? Sekarang ibu mau zoom ya. Yang di layar ibu, yang di layar PPT ibu kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya yang di rumahnya. Ibu tambahin di sini aja deh. Gimana sih caranya? Ini ya. Tadi Alano membacanya dari sini
sampai sini. Betul ya, Ano ya? Nah, Pak Ahmad mempekerjakan para tetangga sebagai imbalannya. Itu kalimat bukan? Kalimat. Coba deh Kelebihan, lihat. Pak. Kelebihan, Bu. Apa sih? Apa ya? Apa yang harus dikoreksi dari ini? Harusnya sampai titik, Bu. Pak Ahmad menyerah. Kita lanjut dulu deh. Sekarang ini adalah jawaban Chandra tadi. Pak Ahmad tersebut mendapat sebagian dari hasil panen sawah yang dikelolanya. Set kepanjangan. Nah, ini jawaban dari Chandra, betul tidak? Nah, oke ya, berarti bunga yang ingat ya. Yang lain ada yang belum ingat ya, nggak apa-apa. Terus sekali lagi Ibu mau minta satu orang lagi yang di rumah, yang udah raise hand, Fahri dan Atifa. Fahri dulu. Satu baca mana yang menurut Fahri kalimat, yang jelas dibacanya, biar Ibu nanti tandai. Oh iya, Fahri. Yang Pak Ahmad seorang petani, Bu. Oke, Ibu tandai ya. Sebentar, ini kemana tangan Ibu? Sebentar. Lepas dulu. Teringat. Pak Ahmad seorang petani. Ibu coba ganti ya, biar kelihatan warnanya ya. Ini jawaban Fahri. Pak Ahmad seorang petani. Betul tidak? Betul. Kenapa pada bilangnya betul ya? Berarti alasannya ada ya. Sekarang Atifa, terakhir. Yuk, Atifa yang mana sayang? Atifa, masih di mute. Atifa masih di mute, nak. Gak kedengaran. Bilang musim panen tiba, mereka bekerja secara gotong royong untuk memetik dan mengumpulkan buah. Oke. Yang di sekolah Ibu tawari lagi. Siapa yang mau jawab? Yuk. Bunga. Bunga deh. Yang mana Bunga? Pak Ahmad. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Oh, mana ya? Hah? Bawah hijau. Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Masa sih? Ini masalah kasusnya kayak yang dibaca sama Anu dan siapa? Sandra. Yakin? Satu orang lagi ya, Mbak. Yang mana? Hah? Apa saya? Sawah Pak Ahmad sangat luas. Oke. Sekarang Ibu koreksi. Ibu koreksinya pakai yang warna pink ya. Warna hitam aja. Warna hitam deh. Warna apa ya? Kelihatan gitu maksudnya. Warna ungu. Tebelnya tebel banget. Nah, yang pertama Ibu mau koreksi dulu. Hilal perhatikan ya. Nanti jangan-jangan ditanya lagi. Hilal harus bisa jawab. Chandra, anak perhatikan. Dan semuanya yang di rumah juga perhatikan. Yang jawaban pertama, yang Ano dulu ya. Ano tadi menjawab Pak Ahmad mempekerjakan para tetangga sebagai imbalannya. Kalau anak-anak tiba-tiba dengar ada yang bilang, Pak Ahmad mempekerjakan tetangganya sebagai imbalannya. Paham nggak? Enggak, karena ini bukan kalimat. Jadi informasinya sepotong gitu ya, betul nggak? Sebagai imbalannya, maksudnya gitu ya, karena sebagai imbalannya ini adalah cerita berikutnya atau kalimat berikutnya, Ano ya. Dan seharusnya ya, jadi ini Bu tandai ya, yang Ano tadi jawabannya masih belum sesuai. Nggak apa-apa sayang ya. Harusnya dari sini sayang, dari untuk. Nah, pasti diawali dari huruf kapital dulu. Dan awal kalimat itu pasti diawali dari huruf kapital. Dan sebelumnya itu ada tanda titik. Kalau yang Ano pilih, huruf kapital juga Bu, Pak Ahmad itu. Tapi sebelumnya itu bukan tanda titik, tapi tanda koma.
Tanda koma itu bukan akhir kalimat, ya. Nih, ini ada tanda koma, ini bukan akhir kalimat ya. Jadi tanda-tandanya adalah awal kalimat itu dimulai dari sesudah tanda titik dan hurufnya kapital. Untuk mengelola sawah miliknya, Pak Ahmad, karena ini koma, ini belum akhir kalimat. Pak Ahmad mempekerjakan para tetangganya. Kira-kira anak-anak paham nggak kalau ada yang tiba-tiba ngomong gitu? Untuk mengelola sawah miliknya, Pak Ahmad mempekerjakan para tetangganya. Nyambung kan, Nak? Nyambung ya, ada maknanya ya kalimatnya ya. Nyambung, Bu. Iya, dan anak-anak kalimat itu ciri-cirinya yang pertama tadi dimulai. Kalau yang awal kalimat mah tidak ya, tidak harus ada titiknya awal paragraf mah atau cerita. Tapi kalau anak-anak pilih yang di tengah-tengah, itu cari dulu tanda titik yang mengartikan itu di akhir kalimat ya. Nah, oh awalnya itu dari untuk. Terus awalannya juga huruf kapital. Nah, masih putar oh ini. Oh ini. Nah, untuk mengelola sawah miliknya, Pak Ahmad mempekerjakan para tetangga. Titik. Maka titik ini adalah menunjukkan satu kalimat. Nah, sampai sini ya. Karena harusnya sampai sini. Jawabannya dari untuk mengelola sawah miliknya, Pak Ahmad mempekerjakan para tetangga. Itu jawaban yang benar. Lalu jawaban Chandra, Chandra juga sama. Memilihnya dari Pak Ahmad. Bukan berarti ini tuh awalan kalimat ya yang ada di paling kiri. Bukan berarti seperti itu, belum tentu. Terus ini awalannya Pak Ahmad karena kapital. Belum tentu. Kalau di tengah-tengah gini anak-anak harus cari awalannya. Titiknya di sini. Maka awal kalimatnya dari sebagai. Sebagai imbalannya, tetangga Pak Ahmad tersebut mendapatkan sebagian dari hasil panen sawah yang dikelolanya. Titik. Maka kalimatnya, kalimat berikutnya itu dari sini sampai sini. Nah, ini kalimat juga. Jadi jawaban Chandra masih kurang tepat ya sayang, mohon maaf ya. Nah, untuk jawaban berikutnya, tadi siapa yang jawab? Bunga ini ya, Pak Ahmad. Kira-kira menurut Bunga jawaban Bunga benar salah? Salah, kenapa? Karena memulainya dari koma, bukan dari titik. Bukan dari awal ya. Kalau awal paragraf harusnya dari sini. Kalau di tengah-tengah paragraf harusnya sebelumnya ada titik dulu. Gitu ya. Selain memiliki sawah, Pak Ahmad juga memiliki kebun buah, titik. Nah, tadi untuk berhentinya udah betul ya, sayang, tapi memulainya masih belum tepat ya. Jadi jawaban Bunga juga kurang tepat. Tidak apa-apa, ini latihan ya. Selanjutnya ada jawaban Kami. Pak Ahmad, seorang petani, betul tidak? Betul, Bu. Ada yang gini, ada yang diem aja. Betul ya. Jawaban Fahri benar. Kenapa benar? Karena dimulai dari awalan ya. Awal sini sampai diakhiri tanda titik. Jadi ini benar ya. Lalu ini berikutnya jawaban Infa. Sawah Ahmad sangat luas. Betul ya. Karena diawalinya dari sesudah titik dan diakhiri kembali di sini. Selanjutnya terakhir jawaban Atifa. Benar nggak ya? Bila musim panen tiba, mereka bekerja secara gotong royong untuk memetik dan mengumpulkan buah. Betul. Kenapa? Sudah memenuhi syarat-syarat yang tadi ya. Hilal, dengar? Sekarang Hilal cari satu kalimat lagi. Ini jawaban Atifa benar. Nah, dari yang sudah dijawab oleh teman-temannya, jangan dijawab lagi. Sekarang tentukan kalimat yang lain selain yang udah ditandai. Maju yuk. Kalau nggak mau bacain, tunjuk yang mana sampai mana. Nanti ibu yang baca. Oh ini, setelah itu buah-buah betul nggak? Betul, hebat. Berarti Hilal sekarang udah paham ya. Ini jawaban Hilal anak-anak yang di rumah bisa lihat ya ibu tandai. Ini jawaban Hilal. Ini jawabannya benar ya. Coba sekali lagi Chandra latihan lagi. Yang mana? Masih ada kok kalimat? Yuk.
Ano juga siap-siap ya. Ano pilih dulu. Siapa cepat? Di kebun itu mana menanam buah jeruk dan apel. Betul nggak? Betul. Pintar. Berarti dari sini sampai sini. Jawaban Chandra benar. Sekarang jawaban Ano yang mana? Masih ada loh kalimat di sini. Kebun. Sampai kebun apa sampai mana? Sampai kebun. Yakin sampai kebun? Tadi syaratnya harus berhenti di titik. Udah titik apa belum? Harusnya sampai mana? Tersebut. Karena nggak kelihatan, boleh maju. Boleh maju sayang. Nggak kelihatan kayaknya ya. Maju lagi sayang. Biar kelihatan titiknya ada di mana. Tadi mulainya udah betul. Pak Ahmad juga dibantu para tetangga untuk mengelola. Nah, kenapa? Karena titiknya di tersebut ya, sampai situ, jangan sampai sampai kebun. Oke, Ano betul ya. Jawaban Ano betul ya, Ibu hapus ya. Oke, anak-anak, itu tadi latihannya. Sekarang kita lanjut. Ada berapa kalimat baca di atas? Ayo, cepet-cepetan siapa yang bisa? 1, 2, ada berapa kalimat semuanya? Itu ada berapa? Sembilan, Bu. Siapa yang jawab tadi, Afifa? Kalau yang di sekolah tadi siapa yang jawab? 9, Bu. Ada 9, kita cek ada betul? 9. Anak-anak, Bu, maaf ya Pak, ini karena Pak Anas, seorang petani 1. Sama Pak Anas, 2. Untuk mengelola sama perjalanan para tetangga 3. Sebagai imbalan ya, tetap apa? Tetap mendapatkan sebagai hasil panen sawah yang 4. Selain memiliki sawah, Pak Anas 5. Ya, di kebun itu Pak Ahmad menanam buah jeruk dan apel. 6. Pak Ahmad juga dibantu para tetangga untuk mengelola tersebut. 7. Ya, musim panen tiba, mereka memiliki para petani untuk memetik dan mengumpulkan buah. 8. Setelah itu, buah langsung terasa. Itulah 9 kalimat ya. Supaya cepat gimana caranya aja di titiknya. Itu 1, 2, 3, sampai situ ya, 4, gitu aja nak ya. Nanti kalau disuruh ada soal, ada bacaan, anak-anak diminta untuk menghitung ada berapa kalimat, apa cari aja titiknya ada berapa. Satu kalimat itu akhirannya pasti titik. Ada berapa paragraf? Ini mah gampang banget. 2, Bu. 2. Kalau ada yang lupa paragraf itu yang mana? Paragraf itu di 2, Bu. 2. Iya. Ada 2. Kalau yang lupa paragraf itu apa? Paragraf itu kalimat awalnya atau baris pertamanya menjorok ke dalam, tidak sejajar di sini, tapi menjorok ke dalam. Hitung aja yang menjorok ke dalam. Ini ada berapa? 1, 2. Jadi ada 2 paragraf. Itu cara mudahnya. Paragraf itu anak-anak terdiri dari beberapa kalimat, jadi bukan satu kalimat aja. Ya, terus di setiap paragraf ini nanti ada satu ide pokok atau gagasan utama, nanti ada juga beberapa kalimat pendukung. Ya. Bu, suaranya kecil, Bu. Ya, karena Ibu berdiri. Kan Ibu nggak pakai clip on. Ada 2, betul. Sekarang pertanyaan berikut. Ada apa gagasan pokok pada paragraf pertama? Silakan. Seorang petani.
Pak Ahmad seorang petani. Itu Kak, ingat ya, gagasan pokok itu hanya ada satu dari setiap paragraf. Tapi kalau gagasan Pak Ahmad seorang petani, Bu. di sekolah ada yang mau jawab. Gak ada door prize-nya, Bu. Jangan nggak mau jawab. Ini kayaknya kalau door prize-nya motor yang di rumah duluan yang dapet ini ya. Yang di sekolahnya diam-diam aja nih. Hehehe. Pak Ahmad seorang petani. Betul. Kenapa Pak Ahmad seorang petani ini menjadi gagasan pokok? Karena kalimat-kalimat berikutnya ini menjelaskan Pak Ahmad. Betul nggak? Kalau Pak Ahmad seorang petaninya ditanya, tiba-tiba Ibu jadi cerita. Sama-sama sangat luas. Itu Pak Ahmad bisa jawab. Jadi intinya di sini saya Pak Ahmad adalah seorang petani. Baru nanti cerita berikutnya menurut karena oh Pak Ahmad itu luas untuk mengalami Pak Ahmad itu mengerjakan dan seterusnya. Jadi jabaran yang di sini itu kalimat-kalimat berikutnya itu adalah jabaran dari kalimat-kalimat. Ya. Sekarang kalimat yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Apa gagasan pokok pada paragraf kedua? Ya, Selain memiliki sawah, Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Betul. Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Ini kepotong ya. Harusnya selain kebun buah. Jadi kalau Ibu tanya, mana yang disebut dengan gagasan pendukung? Paragraf pertama, dari mana sampai mana? Dan paragraf ke-1, sawah Pak Ahmad sangat luas sampai sawah yang dikelolanya. Betul. Ini untuk pertama kalinya yang di sekolah jawabnya duluan ya. Dari sini sama yang ini udah dipilih menjadi gagasan pokok. Jadi sisanya tadi adalah Bu. dari sawah sangat luas sampai yang di sini. Tapi dari mana sampai gagasan pokoknya? Kami juga dibantu sampai itu. Berarti paham ya. Nanti kalau ada soal seperti itu caranya ya. Anak-anak, setelah mengingat kembali tentang kalimat, tentang paragraf, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, nah baru kita akan mengenal unsur-unsur atau bagian-bagian cerita itu ada apa aja. Ibu, Ya. gagasan pendukung teh satu paragraf. Gagasan pendukung itu adalah kalimat lain selain gagasan utama. Jadi kalau gagasan utama itu hanya satu kalimat dari satu paragraf, tapi kalau gagasan pendukung itu bisa dari beberapa kalimat. Jadi nggak harus satu kalimat, tapi beberapa kalimat. Sisanya dari yang sudah tadi, sisanya dari kalimat utama, gagasan utama. Jadi gagasan utama atau kalimat inti pasti cuma satu. Jadi pendukungnya adalah ya yang lainnya. Ya pendukung itu berarti lebih dari satu atau sisanya gitu ya, Karya itu lebih mudah caranya. Oh, terima kasih Bu. Salah. Adalah tema atau gagasan. Tema itu adalah gagasan utama atau dasar cerita. Tahu ya tema ya? Judul. Ya, tema ceritanya tentang apa? Itu unsur-unsur cerita. Yang kedua, alur. Alur itu apa sih? Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, alur itu rangkaian ceritanya. Latar itu bukan halaman ya. Latar itu adalah tempat kejadian cerita. Lalu yang berikutnya ada tokoh. Di cerita itu ada tokoh. Tokoh itu adalah pemeran dalam sebuah cerita. Dan ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan di dalam cerita. Apakah itu tentang amanatnya itu tentang berbakti kepada orang tua misalkan ya, atau amanatnya itu harus baik terhadap sesama, atau amanatnya harus selalu berkata jujur, nanti tergantung ceritanya. Ya. Yo, Chandra simak lagi ke sini. Chandra sudah mulai ngantuk pemirsa ya. Selanjutnya, Nak.
Kita perhatikan sama-sama yuk. Di buku tematik 4D halaman 16. Nah, ada cerita tentang tupai dan kelinci pemalas. Ada bukunya, tenang, jangan risau ya sama Afika. Sate. Nih, kamu Sate. Berarti Afika ya, Afika tenang, tidak usah gundah gulana ya, ada di layar ya. Tupai dan, nggak ada yang ini kan? Tupai dan apa tadi tuh? Bukan, kelinci pemalas. Halaman berapa? Halaman berapa? 16. Ibu mau minta tolong bacakan. Siapa yang baca ya? Ibu mau minta yang Ibu bagi deh ya. Ada berapa paragraf itu? Oh, ada berapa paragraf? Nggak tahu, Bu. Aduh, baru juga dibahas. Siapa ya yang akan baca Ibu mau? Ada 12? Hah? 16, Bu. 16. Ibu nggak ngitung soalnya, jadi Ibu nanya. Ibu 16, Bu. Ada yang 11, ada yang 12, ada yang 16. Ayo berapa? 16. 16, Bu. 16, Bu. 11, Bu. 11, 11. Iya, berbelas-belas ya. Pokoknya mah berapapun paragrafnya, Ibu akan bagi satu paragraf satu orang. Yang di rumah antara yang raisen dan tidak raisen tetap bisa membaca nanti ya, karena Ibu yang akan nunjuk. Biar nggak ngantuk ya, jangan-jangan yang nggak raisen ini entah sedang apa ya. Kalau yang raisen sudah pasti menyimak, tapi kalau yang tidak raisen antara menyimak atau belum berani gitu ya. Jadi Ibu aja yang nunjuk. Apalagi yang layarnya belum nyala ya. Oke, anak-anak. Yang di sekolah dulu ya, yang di sekolah dulu. Ibu akan cari dulu. Ini yang kamera aja gimana berhentinya ya. Tarat. Siapa ya? Siapa kah ini? Anak-anak lihat di nama Ibu yang di layar Alapilia. Itu di layarnya ada siapa ya? Ada siapa? Yang di rumah belum sadar. Itu Hilal, Bu. Hilal. Yuk, Hilal baca paragraf 1. Dari judul sampai paragraf 1 yuk. Ya sayang, dibaca. Nyimak ya, nih Bu anterin mikrofonnya biar yang di rumah mendengar suara merdu Hilal. Ayo silakan yang siap silakan. Ya dari judulnya terus ada lanjut ke sini sampai titik. Tupai dan kelinci pemalas. Di sebuah hutan tinggallah dua sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan apa cina Bu kecil suaranya. Hari mereka Bu, kecil suaranya. menghabiskan bersama-sama. Bentar ya. Bersama-sama. Tupai dan kelinci pemalas. Di sebuah hutan tinggallah dua sahabat. Mereka adalah seekor kelinci dan seekor tupai. Setiap hari mereka selalu menghabiskan
kecil, Bu. Oh iya, itu mah bukan. Kalau suara ibu kecil juga? Tidak, Bu, tapi tadi suara hilalnya yang kecil. Hilalnya tidak malu-malu. Sekarang itu minta Ilva. Bu, suaranya itu, Bu, ada yang kekocokannya. Kayak gini, Bu, ada suara kayak gini, krek 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 krek, Bu. Iya. Tuh, Bu, ada krek 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 lagi, Bu. Ibu, suara ibunya nggak ada. Oh, ibu lagi nggak ngomong, sayang. Ilvanya kelihatan? Ibunya lagi gak ngomong. Ilvanya kelihatan nggak, sayang? Suara ibu kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu, tapi itu siapa, Bu? Ilva ya. Kalau kamu nanti kelihatan. Paragraf 2. Pada suatu hari, tupai mengatakan kepada kelinci, musim hujan sebentar lagi akan datang. Mari kita bekerja membuat sarang, supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh. Terima kasih, Ilva. Selanjutnya yang di rumah. Karena ibu lihat ada Rahel mengingatkan ya. Ada 10 menit lagi sebelum kita waktu relaxing katanya. Sebelum waktu break time ya. Mudah-mudahan tetap keburu ya. Anak-anak yang di rumah 1 orang, ibu minta Atifa. Paragraf 3 dan paragraf 4 nak. Baca yang lantang. Siapa, Bu? Ya Allah. Atifah, dibuka mute-nya. Ya, betul juga kata kamu. Tapi izinkan aku istirahat dulu, jawab kelinci. Pada sore itu, hujan turun dengan deras. Tupai dan kelinci berteduh di bawah pohon. Mereka basah dan kedinginan. Selanjutnya ibu minta Rahel. Baca 3 paragraf berikutnya. Dari mana, Bu? Lanjutannya. Lanjutan dari Atifah. Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah begini, kata Tupai. Ya, betul juga apa yang kamu katakan. Besok pagi kita akan membuat sarang, kata kelinci lagi. 1 paragraf lagi kan 3 paragraf sayang. Keesokan paginya cuaca sangat cerah. Tupai kembali mengajak kelinci untuk membangun sarang. Sekarang Fahri, bacakan 3 paragraf berikutnya. Iya, Bu. Lebih baik kita pergi cari kayu untuk membangun sarang, kata Tupai. Tapi bukan sekarang, jawab kelinci. Kita masih ada banyak waktu lagi. Aku lelah, ingin beristirahat dan bersantai, ujar kelinci sambil bermalas-malasan. Mendengar jawaban kelinci, Tupai hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat sikap sahabatnya itu. Selanjutnya, Ibu mau Furkon, baca 2 paragraf berikutnya nak, 2 paragraf. Ya, Bu. Pada sore itu, hujan turun lagi. Tupai dan kelinci basah kuyup karena tidak ada tempat berteduh. Alangkah baiknya jika kita ada sarang.
Kata Tupai, besok kita harus buat sarang. Aku tidak ingin terus basah seperti ini. Kelinci yang pemalas itu tidak menghirau keluhan sahabatnya. Kita tunggu besok sajalah, kata kelinci. Tupai kesal dengan sikap kelinci yang selalu menunda-nunda karena malas. Purpon kok berhenti di tengah-tengah paragraf, sayang? Purponnya nge-lag ya? Ya, Bu, nge-lag. Oke, kalau gitu, Naila, lanjutkan sampai habis, nak. Bu, keluar Furqonnya, Bu. Ya, jaringan ya. Naila, yuk, sayang, yuk. Waktu yuk. Dari Tupai kesal, Bu. Ya, lanjutkan aja yang barusan. Tupai kesal dengan sikap kelinci yang selalu menunda-nunda karena malas. Akhirnya, Tupai memutuskan untuk membuat sarang sendiri tanpa mengajak kelinci. Setiap hari hujan turun dengan deras. Tupai kini dapat berteduh di sarangnya. Sedangkan kelinci setiap hari harus kedinginan karena tidak punya tempat untuk berteduh. Suatu hari, kelinci terlihat lemas. Tupai khawatir dengan kondisi temannya itu. Rupanya kelinci sedang demam karena setiap hari kehujanan. Tupai membawa kelinci ke sarangnya untuk dirawat. Kelinci menyesal selalu menunda-nunda ajakan Tupai untuk membuat sarang. Oke. Terima kasih Naila dan teman-teman yang lain yang sudah bantu baca. Ibu mau nanya nih. Bentar dulu, ini layarnya masih ke gitu ya. Ibu mau nanya, anak-anak, siapa, kan ini tadi kita mau belajar unsur-unsur cerita. Apa tema dari cerita tadi? Tupai dan kelinci pemalas. Tupai dan kelinci pemalas. Betul. Ya. Selanjutnya, alurnya gimana, nak? Alurnya lupa. Aku belum ngerti alur. Alurnya nih bagian awal itu ada apa? Ibu, alurnya apa? Alurnya anak-anak bisa lihat di halaman 17. Di bagian kanan di bawah ada alur. Alur dari cerita tadi ada apa saja? Ada 3 bagian. Bagian awalnya apa? Bagian tengahnya apa? Bagian akhirnya apa? Apa ada yang bisa membaca? Cerita diawali dengan pengantar persahabatan tupai dan kelinci di hutan. Lalu alur yang keduanya? Alur pertengahannya? Tupai kembali mengajak kelinci membuat sarang, tetapi kelinci selalu menunda-nunda. Oke. Itu sudah sampai akhir belum? Yang Belum, terakhirnya Bu. apa? Belum, Bu. Yang terakhirnya apa alurnya? Kelinci sakit dan Tupai khawatir akan kondisi temannya. Nah, Ibu, izin capture. Iya, boleh. Ini mah belum selesai sayang tayangannya. Jadi kalau di capture juga belum semuanya nih. Ibu lanjut dulu ya. Alur itu ada apa? Anak-anak, alur di awalnya itu dia tentang apa sih? Alur berikutnya itu lanjut ceritanya itu tentang apa, dan alur terakhirnya apa gitu ya. Bisa dibagi menjadi 3, awalan, inti, pertengahan cerita dan akhir cerita. Ibu lanjutkan ya, karena waktunya sudah mau habis. Ibu, di jam aku udah jam 9:01. Ya sayangnya dikit lagi ya. Kalau latar tempat kejadiannya di mana, Nak? Cerita tadi. Tempat kejadiannya di hutan. Betul. Tokoh pemerannya siapa saja? Kelinci sama Tupai. Tupai dan kelinci. Amanatnya apa sih dari cerita tadi? Jangan malas. Tidak boleh bermalas-malasan. Karena akan merugikan diri sendiri. Azab. Iya. Jangan bermalas-malasan karena akan merugikan diri sendiri. Tuh, ya ini juga berlaku buat kita ya. Itu amanat dari cerita tadi yang bisa kita ambil ya, hikmahnya. Nah, anak-anak,
Sekarang Apa? tugasnya baca cerita Tupai dan Ikan Gabus halaman 18. Udah ada ketemu? Udah ketemu, Bu. Ya, itu tugasnya nanti. Ikan gabus, Bu. Iya, Tupai dan Ikan Gabus ada di layar. Nah, yang harus dikerjakannya adalah sebutkan dan jelaskan unsur cerita yang terdapat dalam cerita tadi. Dari mulai tema, alurnya, dan seterusnya. Ya. Lalu anak-anak deskripsikan. Deskripsikan itu maksudnya ceritakan, gambarkan. Di buku tulis, Bu. Di buku itu aja paket kalau cukup ya. Kalau nggak cukup di buku tulis boleh. Nanti ditempel atau difotokan ya. Yang jelas aja halaman berapa. Deskripsikan watak tokoh Tupai dan Ikan Gabus dalam bahasamu sendiri. Jadi anak-anak ceritakan. Menurut anak-anak dari informasi atau cerita yang anak-anak baca, watak itu sifat ya. Penggambaran karakternya Tupai itu gimana? Lalu karakternya atau wataknya dari Ikan Gabus itu gimana dari cerita itu? Ya nanti digambar bukan cuman gini doang, Nak. Bukan cuman pemalas, rajin, jangan gitu. Tapi diceritakan. Deskripsi itu berupa kalimat ya. Mendeskripsikan, menceritakan, menggambarkan ya. Dalam bentuk tulisan. Gambarnya Yang dalam bentuk halaman 19, Bu. tugasnya halaman 19, ceritanya ada di halaman 18, gitu ya, paham? Oke, silakan. Yang ayo Silakan berlatih, ditandai. Bu. Hah? Yang ayo berlatih. Ayo berlatih bukan tulisannya. Ya, Bu, yang ayo berlatih, Bu. Oke, iya Ibu. betul. Ya. Yang sebutkan dan jelaskanlah unsur-unsur yang 1 sama yang 2, Bu. Iya, itu di layar Fahri ada tuh. Ibu masih share screen-nya. Ibu, Satu, kalau watak teh apa, Bu? watak itu karakter atau penggambaran sifat orang atau sifat tokohnya itu seperti apa? Dia tuh orangnya gimana? Pemalas, rajin, pemarah. Tapi dideskripsikan itu diceritakan. Mau. Udah. Ya, anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lagi. Sekarang kita istirahat dulu. Boleh ditutup bukunya. Yang di rumah boleh ditutup, mute dan itunya ya. Yuk, yang di sekolah kita doa dulu. Apa, Bu?